Selamat pagi semuanya. Kita sekarang kuliah DVD lagi. DVD bukan untuk itu ya, nonton film ya. Tapi desain visual dasar. Ini materinya sebenarnya untuk pertemuan 3 dan 4. Materi pertemuan 3-nya kemarin sudah saya berikan kepada mahasiswa DVD. Dan di sini ada lanjutannya tentang tugas. Nah, langsung aja ya. Jadi sebenarnya sih ini bukan hanya untuk mahasiswa desain visual dasar DKV Unindra aja, bisa juga untuk mahasiswa-mahasiswa lain mungkin atau bahkan siswa pelajar SMK DKV, multimedia dan yang related gitu untuk belajar bagaimana kreativitas membuat gambar yang mengandung permainan figure ground atau positif negatif. Makanya di sini tuh ada ayam ya. Jadi itu backgroundnya tuh atau groundnya. Groundnya itu ayam, figurnya itu saya dan kucing saya nih kalau kelihatan. Makanya tadi judul PowerPoint-nya ini adalah positif negatif problem. Aduh maaf ya nih, saya agak-agak terdistraksi karena kucing saya dari tadi apa namanya minta disayang-sayang nih. Positif negatif problem. Jadi gini, umumnya suatu objek atau figure, jadi figure ground ya, figure itu adalah latar depan atau gambar objeknya, ground itu atau background itu adalah latar belakangnya. Jadi kalau misalkan kita berdiri di depan suatu dinding, tembok, saya gitu figurnya atau objeknya, terus groundnya itu adalah si dindingnya itu warna dindingnya apa, misalkan warna dindingnya putih, harus banget loh kayak hitam putih abu-abu, itu warna saya banget. Itu tadi ya, umumnya seperti itu, ada objek yang dia itu ruang positif namanya kalau di dunia gambar gitu ya, bukan ruang positif. Latar belakangnya ground merupakan ruang negatif, bukannya ada sesuatu yang negatif di sana, ruang ini sangat berasa negatif, sangat apa namanya kencang ininya auranya nggak gitu. Tapi ini lebih kepada kalau di gambar ada ground, ada figure. Nah, tadi tuh pada umumnya seperti itu, biasanya seperti itu banyaknya. Nah, gimana kalau kebiasaan itu dibalik? Atau bagaimana jika figure and ground itu saling membentuk objek? Mungkin beberapa dari teman-teman di sini yang menyaksikan, yang ngelihat presentasi saya ini udah pernah ya ngelihat gambar ataupun desain ataupun apapun itu yang secara visual dia ada permainan figure ground atau positif negatifnya, oke? Nah, jadi pasti udah pengen banget kan lihat contoh-contoh kan nanti ya setelah penjelasan ini. Jadi banyak cara untuk menyampaikan pesan melalui komunikasi visual. Jurusan kita adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. Kita harus pakai berbagai cara-cara apapun yang sebenarnya minggu sebelumnya saya sudah pernah memberikan materi tentang cara-cara kreatif untuk memvisualisasikan suatu pesan. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi cara kreatif seperti yang ada di layar ini digunakan demi meraih perhatian audiens. Ayam lagi, ada ground lagi berbunyi. Salah satunya ini figure ground atau positif negatif yang itu terinspirasi oleh teori psikologi Gestalt. Jadi intinya tuh Gestalt itu adalah teori persepsi visual di mana orang mungkin akan mengelompokkan atau menganggap bahwa di gambar itu suatu objek adalah bagian dari objek tertentu atau objek yang tidak utuh dipersepsikan sebagai objek yang utuh. Karena manusia terbiasa melihat gambar yang seperti itu gitu, misalkan salah satunya. Nah, untuk figure ground ini bagaimana membuat gambar dengan kreativitas figure ground. Jadi sebenarnya figure ground ini unik ya, maksudnya kita ngelihatnya sebagai sesuatu yang oh iya gitu, nanti teman-teman akan ngelihat beberapa contohnya. Figure ground ini dibilang susah yang gak
susah bisa dibikin, tapi dibilang gampang nggak terlalu gampang. Jadi itu susah-susah gampang gitu. Kenapa? Itu tadi karena dia beda dari yang pada umumnya atau dari yang biasanya. Apalagi kalau sampai ada interaksi ataupun tadi yang saya bilang figure dan ground saling membentuk. Nah, problemnya adalah pertama, apakah orang bisa menangkap atau berpersepsi atau menginterpretasi sama dengan apa yang kita buat gitu. Karena itu ya, kita desainer harus membuat desain ataupun media visual yang dipahami atau dimengerti oleh audiens kita. Nah, kita bermaksud untuk bikin ini nih, yang seperti saya tampilkan di layar. Saya maksudnya sih bikin tulisan negatif space, maksudnya bukan saya, sorry. Saya nyari di Shutterstock ya, ini tulisan negatif space. Apakah kreatornya berhasil? Bahwa kalian melihat tulisan itu tersebut sebagai teks yang dibaca negatif space. Nah, makanya kita perlu hati-hati kalau mau bikin karya figure ground. Itu tadi yang kita bikin sesuai nggak sama yang mereka pikirkan gitu, itu satu. Nah, ada lagi yang bahkan justru malah nggak sengaja nih, kita bikin gambar, kita nggak bermaksud bermain positif negatif problem, tapi ternyata kita gara-gara kita gambar nggak sengaja, ternyata ada ruang negatif yang terbentuk menjadi suatu objek. Pernah nggak sih kalian seperti itu? Atau mungkin cari gambar yang mungkin nggak sih mereka nggak sengaja gitu, ternyata malah membentuk ruang positif. Si kunyil, aduh kucing saya punya kunyil. Nah, gitu. Oh. Nah, untuk tugas kalian nanti nih, problemnya adalah kita hanya punya satu tema. Jadi nanti dosen-dosen kalian di kelas akan memberikan tema kepada kalian. Kalian harus membuat 3 gambar yang berbeda dari satu tema tersebut dengan permainan positif negatif. Jeng jeng. Inilah sampailah pada contoh-contoh karya figure ground. Jadi ini banyak ya. Di sini ada gambar, ada desain-desain yang saya ambil dari internet. Nih, seperti ini maksudnya. Jadi kebiasaan atau pada umumnya gambar adalah gambarnya warna hitam, backgroundnya warna putih. Nah, kalau ini justru malah backgroundnya hitam tapi gambarnya warna putih, dan juga bahkan yang bagian matanya juga dibentuk oleh warna hitam itu. Jadi ini sebenarnya sih permainan figure ground yang reverse ya, dibalik ya, tapi matanya di situ berperan juga ada dikit sebagai figure ground bermain dari iStock. Nih, bisa juga seperti ini nih. Ini juga kalian bingung nggak sih? Maksudnya ini ya salah satu keunikannya permainan figure ground untuk gambar atau desain. Jadi itu tadi objek dan background saling membentuk. Di sini kalian bingung nggak figurnya apa, groundnya apa? Misalkan objeknya warna putih, yang warna hitam, yang mana? Soalnya kan biasanya kan kalau kita gambar pakai tinta, drawing pen ataupun cat poster warna hitam, backgroundnya kertas doang putih. Nah, ini saling membentuk. Nah, makanya figure ground sebenarnya ini bikin jadi tadi seperti yang saya bilang, sesuatu yang mungkin uncommon, tidak biasa, terus kreatif, terus apa lagi? nih gini deh ceritanya kalian lagi gambar nih. Ada 2 orang seperti ini, nih kalau nggak salah orang tua sama anak, kayak ibu sama anak ya. Terus kalian nggak sengaja nih ketika habis gambar, wah ternyata di tengah-tengahnya ceritanya nih ya, sebenarnya kan ini mah memang udah dikonsepin dari sananya. Wah ternyata di tengah-tengahnya kita itu membuat benua Afrika tidak sengaja, misalkan seperti itu. Pernah nggak sih kalian seperti itu? Nah, kalau ini sih yang tadi saya bilang nih pasti memang sudah direncanakan. Memang konsepnya seperti itu. Nih, ada ngelihat gambar apa di sana? Ada gambar burung, pohon. Terus ternyata di sebelah kiri ada gambar gorila. Gorila bukan sih, biasa deh gue bermasalah sama binatang nih. Jenis binatang. Kayak sih gorila ya. Di kanan itu adalah lion, singa ya, singa kan ya. Singa sih. Terus di bawah-bawahnya itu ada ikan kan. Kalian lihat nggak? Apalagi kalian nemuin. Nah, mungkin tuh di bagian-bagian sini nih yang akibat adanya ranting dan daun-daun ini bisa aja kan
kalian bikin kepulauan Indonesia gitu misalkan. Jadi di Indonesia itu misalkan kalian mau bikin iklan apa namanya Lombok gitu di Indonesia itu kayak akan ini fauna dan flora misalkan seperti itu. Terus ini juga ada Melbourne Food and Wine Festival. Di sana ada gambar garpu yang bermain figure ground dengan latar belakangnya. Bingung ya yang latar belakang, yang ground mana, yang figure mana? Ya itu nggak apa-apa, nggak harus saklek. Wah figurnya ini ground ini nggak harus. Jadi intinya itu permainan tadi ya, permainan keduanya, permainan antara objek dan latar belakangnya. Ada garpu dan juga ada wine di sana yang mewakili dari judul eventnya yaitu Food and Wine Festival. Tuh. Udah simple aja gini ya. Jadi desain itu nggak harus heboh gitu. Ini simple aja main figure ground dengan hanya tiga ada yang ada warna abu-abu di situ untuk tanggalnya. Ya udah jadi. Bahkan malah orang mungkin lebih tertarik atau melihatnya lebih ada empasis atau fokusnya dibanding bikin ilustrasi yang rame gitu atau berisik. Kalau kata teman saya ya dosen di kafe juga kalau ilustrasi itu macam-macam isi itu namanya ilustrasi berisik atau desain berisik yaitu pakai nih ada Japanese wine. Jadi kalian pasti tahu di sana ada bottle wine, terus juga ada karena itu Japanese ada bendera Jepang di sana. Jepang, nggak Korea ya, annyeonghaseyo. Ini itu ya, masing-masing. Kalau kita masuk ke restoran Jepang, apa sih? Masih-masih. Mana masnya? Oke, ini ya contohnya lagi ada nih. Kalian sebenarnya pertama kali pasti langsung lihatnya Batman kan, udah kan normal kan Batman. Oh Batman dalam bentuk kontur atau siluet, itu siluet namanya ya, yang hitam semua. Itu kontur atau siluet. Sama aja kalau kalian lagi berdiri pada saat sunset, itu nanti badan kalian, kalau kalian motret kalian di yang membelakangi sunset, nanti badan kalian itu cuma kontur saja atau siluet saja warna hitam. Nah ini juga seperti itu si Batman. Tapi ketika kalian ngeliat di sana ada sesuatu lagi yang bagian backgroundnya atau bagian kuningnya itu ada villainnya, ada penjahatnya siapa tuh kira-kira tuh. Begitu juga yang kanan, ini akan saya jadikan semacam kuis ya. Yang pertama bisa menebak ini siapa villainnya dan heroesnya. Ini sebelah kanan itu heroes apa anti heroes, sebelah kanan. Oh ya, I see. Itu akan jadi kuis di kelas saya nanti. Nah ini ya salah satu permainannya ya, kreatif ya. Ini juga nih iklannya PW. PW kita bilangnya kan PW ya. Harusnya kan VW, Volkswagen. Kita orang Indonesia saya bisa bilangnya Volkswagen atau PW Gaskin. Ya, yeah, PW Gaskin. Jadi di sini ada ikan hiu dengan permainannya figure ground sama kaki lagi digigit tuh, ngeri kan. Oh, hati-hati. Nanti hati-hati saya beli VW gitu ya. Terus kalau tadi ada poster, ada gambar, ada pokoknya desain-desain media gitu. Di sini ada logo. Ada logo Videx, ada Carrefour, ada MyFonts, ada apa namanya ini Toblerone ya kalau nggak salah Toblerone saya jadi lupa saya Toblerone. Ini saya tadi browsing, saya lupa narasumbernya. Ini pokoknya tadi ada salah satu blog yang membahas tentang ini logo-logo ini bahwa ini adalah logo yang berkaitan sama figure ground. Kalau misalkan dilihat logo Videx di sini nih, ada kelihatannya normal ya tulisan Videx, tapi ini nih ada panah di sini. Itu. Carrefour ada huruf C-nya di tengah. Ini bukan ikan ya. Saya tuh dulu tuh pernah berpikir bahwa logo Carrefour tuh bentuknya ikan karena dia supermarket dia jual ikan. Enggak, bukan. Tapi maksudnya ini adalah persimpangan jalan. Jadi kayak panah gitu, panah ke kanan, panah ke kiri. Jadi Carrefour itu adalah persimpangan jalan di Eropa. Nah, My Fonts ini kalau kalian lihat nih tulisannya My Fonts dan iya benar banget. Di huruf ini M sama Y-nya itu membentuk tangan. Terus ini sepintas kelihatannya adalah gunung, tapi ternyata di dalamnya ada gambar beruang. Nih, jadi bisa untuk
secara kreativitas sebagai suatu tampilan saja, jadi tampilan saja tadi misalkan uh, mana ya, misalkan gini nih, misalkan nih kamu ngegambar supaya tampilan jadi menarik, jadi unik gitu kan, mainin figure ground. Bisa juga kamu ingin memberikan suatu relasi atau hubungan antara yang disampaikan tentang ini Food and Wine Festival dengan ilustrasinya, menghubungkan itu sebagai apa namanya, membantu, mendukung ya, kita kan grafis kan itu ya tujuannya ya salah satunya, mengkomunikasikan, membantu, menghubungkan segala macam, ada nanti mengubah perilaku, tapi kita nggak membahas tentang mengubah perilaku, itu lebih ke campaign. Sini ada juga ini menyampaikan, kalau nanti kalian belajar logo di DKV2, menyampaikan personality ataupun bidang usaha ataupun story ataupun apapun itu yang berkaitan dari suatu brand ini, karena Videx itu adalah layanan logistik ya, terus MyPhone itu adalah membuat, di sana kita bisa apa namanya, nyari-nyari font, bikin font, beli font, jadi dia pakainya tangan figure groundnya, terus Carrefour C-nya dimasukin ke dalam logogramnya, itu pula dengan Toblerone, dan pasti banyak logo-logo lain. Nih, misalkan kalian mau bikin typeface A to Z pakai figure ground, bisa seperti ini misalkan, heboh banget ya. Oke, ini beberapa hal yang harus diperhatikan, kalian bisa baca sendiri. Intinya sih kalian pastinya gunakan prinsip desain ya. Prinsip desain itu digunakan untuk pleasing the eye. Saya akan mengulang-ulang terus, pleasing the eyes, pleasing the eyes. Bisa pakai apa namanya, seimbang, simetris, empasis, unity, segala macam itu supaya enak dilihat. Selain enak dilihat, itu juga bisa mengarahkan kepada fokus utamanya apa. Itu kalian gambar figure ground, tapi semua bagiannya itu, semua gambarnya gedenya sama terus nyebar gitu. Nah, itu kan jadinya orang ngeliatnya kayak ini apaan ya gitu. Kalau misalkan kalian pakai prinsip misalkan emphasis, kalian gambarnya akan ada fokusnya sehingga orang ketika ngelihat ke gambar kalian dalam waktu yang singkat itu akan langsung, oh ini itu tuh gambar ini tuh gitu. Persepsi tadi kamu bikin karya figure ground, kelihatan nggak sama audiensnya? Minimal teman-teman deh tanya, lo tau gak sih gue gambar apaan nih, tau nggak? Oh enggak, ya udah gagal, jong tetot gitu. Terus apakah justru malah sebaliknya, kita gambar biasa aja, maksud bukan biasa aja ya, kita gambar nggak pakai permainan antara figure dan ground, tapi ternyata gara-gara kita gambar yang seperti itu malah tidak sengaja membentuk suatu objek atas permainan, asas gambar yang kita bikin gitu, dan malah jangan-jangan ke arah negatif ataupun malah menjatuhkan gambar itu, paham ya maksudnya ya. Terus di DVD ini saya minta kalian itu bikin gambar yang unik, beda dari yang lain gitu, nggak mainstream. Itu yang nilainya bagus yang seperti itu ya, yang kalian tidak biasa. Teman-teman kalian pada gambar apa gitu, sekalian beda sendiri, tapi gara-gara beda sendiri malah nggak tahu digambar apa. Diminta untuk gambar apa nih? Sini. Kucing nih, pas banget saya lagi ada kucing nih di sini. Diminta untuk gambar kucing kayak tuh yang sebelumnya ya. Teman-teman ya gambar kucing, kamu gue beda sendiri, biasanya gue gambar tikus ya, enggak gitu, tapi maksudnya gimana caranya supaya komposisi visual, bentuknya segala macam tuh kreatif. Seperti yang saya tulis di situ, seekor kucing tidak harus digambar sebagai kucing yang seutuhnya sedang berdiri, krik gitu berdiri, ngeng gitu. Saya ya udah gitu, biasa kucing berdiri. Kan kalau misalkan kalian dikasih tema kucing, itu kalian bisa aja kan kucingnya lagi ngapain sesuai kebiasaannya dia. Terus kucingnya bisa aja di crop bagian apanya yang memang dia kuat di sana, identitasnya, bagian tubuhnya yang dia tuh kucing banget gitu. Kucingnya lagi ngapain, gimana caranya supaya bikin kucing banget, apalagi kalian bikinnya kontur seperti ini kan, yang sederhana nih. Kalian kan lihat nih, gambar-gambar ini sederhana semua nih. Main figure ground memang biasanya sederhana dan tidak harus hitam putih. Kenapa sederhana? Karena supaya bisa kelihatan bentuk antara permainan figure groundnya ini. Jadi itu tadi
Elemen pendukung, kalau misalkan tadi dikasih tema kucing misalnya, itu kalian nggak harus kucing doang, jadi bisa aja di sini boleh pakai elemen pendukung yang menguatkan si kucing tersebut. Misalnya, kucing lagi mainan benang yang kalian suka usilin tuh dari atas kan, panjang-panjang kayak dibikin kayak yoyo gitu, di twing-twing digituin. Nah, itu kan elemen pendukung kucing. Apalagi misalkan tempat makan kucing atau mungkin apa kaki. Kamu tahu kalian tahu goser-goser gak sih? Jadi misalkan kucing yang suka minta lu supaya kaki kalian tuh kan dia suka deketin kaki ya kalau kucingnya. Nah, misalkan seperti itu, jadi biar kucing banget pakai elemen pendukung itu boleh, bahkan ya bagus gitu. Tapi tergantung ketika kalian nanti di brief ada apa enggak nih, bolehnya ngapain. Nanti kan kalian desainer akan bikin desain yang kalian desainnya itu sesuai dengan brief atau panduan yang dikasih oleh klien atau atasan kalian di suatu perusahaan atau kantor. Tuh. Kalau di tugas ini desain visual dasar yang sekarang kalian boleh menambahkan elemen pendukung. Oke? Baiklah, sekarang langsung kalian udah jago banget tuh tadi, udah tahu banget tentang figure ground, pasti kan langsung pengen mengaplikasikannya kan ke dalam tugas, pengen banget kan? Ya. Jadi, nih tugasnya nanti akan seperti ini final artworks-nya. Intinya kalian bikin 3 gambar yang mewakili satu tema. Temanya cuma satu, gambarnya 3. Ukuran kertasnya 34 cm width kali 22. 34 width lebarnya, 22 tingginya. Ukuran tiap karya 10 kali 20 cm dengan apa namanya tuh jarak ya segala macam bisa dibaca di sana. Terus bisa dibaca di PDF yang nanti saya kasih dan dosen-dosen kasih ke kelas. Boleh digital ataupun manual. Jika manual maka gunakanlah yang warna-warna hitam dari tinta Cina atau cat poster. Biasa nih poin nomor 5, kasih identitas karya, karena itu nanti kan akan dinilai sebagai tugas. Oke, baiklah. Dengan berakhirnya materi presentasi ini, saya harap kalian semuanya udah tahu tentang salah satu cara kreatif membuat suatu gambar, yaitu dengan bermain figure ground atau bermain positif negatif. Kalian bisa nyari-nyari contoh karyanya lagi dengan browsing di internet. Terus bisa juga kalian cari di Pinterest, di Behance, dan lain sebagainya. Itu banyak banget di sana. Kalian bisa lihat referensi untuk inspirasi. Nah, ketika kalian sudah melihat referensi itu sebagai inspirasi, ya kalian bikin gini. Oh, ternyata bisa ya bikin seperti itu. Berarti gue akan bikin dengan gambar yang lain, dengan cara lain. Jadi bukannya inspirasi atau referensi yang kalian lihat itu adalah menjadikan sebagai kalian contoh buat bikin karya. Jadi kalian bikinnya mirip kayak itu, ngapain gitu. Itu udah pernah ada yang bikin gitu. Kalian mau plagiasi atau kalian berarti nggak kreatif gitu ya. Jadi gimana caranya orang bisa bikin kayak gitu? Oh bisa toh ya dibikin kayak gitu, berarti ya gue bisa bikin kayak gini. Oh berarti gue bikin yang beda dong. Tapi maksudnya gue tahu kalau cara-cara itu tuh bisa. Itu ya. Oke semuanya, terima kasih udah menyaksikan presentasi saya. Salam salam hitam putih Deddy Corbuzier.